Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Pauji di channel Ngapakpedia. Tadi saya jelaskan alur simulasi ANBK SD berdasar data di Exambro Admin yang semi online. Kalau yang full online sebenarnya sama, hanya dia tidak pakai sinkronisasi, begitu ya intinya ya. Nah, yang pertama ini jadi urutan kerjanya proktor besok hari Senin itu seperti apa gitu teman-teman ya. Nah, yang pertama itu teman-teman silakan matikan antivirus di komputer kalian bertujuan agar Exambro admin itu tidak termakan antivirus. Jika sampai termakan antivirus silakan diekstrak ulang. Exambro admin itu atau Proctor Browser itu biasanya isinya sekitar 14 item ya. Tapi untuk yang full online saya belum menghitung, tapi intinya kalau bisa dibuka berarti aman, kalau tidak bisa dibuka berarti termakan antivirus, begitu ya. Nah, yang kedua adalah silakan teman-teman nyalakan Exambro adminnya atau Proctor Browser buat yang full online. Kemudian silakan login ke Exambro admin sampai tampil beranda atau cukup tampil login saja ya enggak apa-apa. Usernya ya ada di menu simulasi ANBK di web ANBK ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga adalah silakan klien baru buka Exambro admin, Exambro klien. Ini juga jangan lupa matikan antivirusnya di klien, jangan sampai antivirus nyala nanti Exambro kliennya termakan antivirus ya. Exambro klien tidak bisa terbuka jika Proctor belum sampai tampil menu login di Exambro admin atau Proctor browsernya. Jadi untuk yang semi online kalau Proctor belum membuka Exambro admin, nanti ketika Exambro klien dibuka, dia akan muncul tulisan registrasi IP gagal, biasanya seperti itu teman-teman ya. Jadi itu diperhatikan. Yang keempat itu silakan teman-teman menentukan status tes dan kelompoknya diaktifkan. Tentukan status tes, lalu checklist kelompok tes agar siswa bisa login. Caranya seperti ini. Ini adalah salah satu tampilan di menu status tes, teman-teman. Ini saya ambil dari video saya yang lama, saya screenshot karena tadi saya lupa ndak foto, tapi tampilannya seperti ini. Jadi, pertama kalau sudah terbuka seperti ini, teman-teman ke menu status tes di sini, lalu daftar tesnya di sini ada 2 ya. Di sini masuk ke status tes, kemudian daftar tes artinya hari ke. Jadi ini yang pertama, ada satu itu hari ke-1, kemudian yang bawah berarti hari kedua, gitu ya. Nah, artinya simulasi ini berjalan selama 2 hari dan jika teman-teman melibatkan siswa, berarti siswanya selama 2 hari itu masuk. Dan satu hal lagi, tidak ada sesi-sesian. Kenapa saya bilang tidak ada sesi-sesian? Kita lihat di sini. Di kelompok tes cuma ada satu, ini. Nah ini, pilih kelompok. Tadi saya sempat membuka dan kelompok tesnya itu cuma satu. Artinya semua peserta atau data dummy yang teman-teman bisa lihat di kartu peserta, nama pesertanya itu peserta 01, peserta 02, peserta 03, begitu ya. Itu semuanya masuk di kelompok satu. Artinya dalam satu hari itu semua siswa login bergantian, ya. Jadi semua siswa bisa login untuk hari ke-1 dan 2, tinggal bergantian saja. Kalau siswanya satu sudah selesai, bisa diganti siswa lain yang belum mengerjakan. Jika laptopnya kurang, tapi siswanya banyak, begitu teman-teman ya. Itu proses simulasi. Ini yang banyak salah memaknai kalau simulasi itu ada sesi-sesinya. Nah, ini yang salah. Ternyata semua siswa masuk ke kelompok satu, artinya sesi satu, dan silakan bergantian. Intinya dalam satu hari pernah login. Mau mengerjakannya sampai selesai atau tidak, yang penting bisa mengoperasikan, tidak harus menjawab semuanya, saran saya. Kasihan siswanya ya. Jadi yang terpenting semua siswa bisa login dan mengoperasikan, karena tujuan simulasi adalah yang pertama mengetes sistemnya berjalan lancar atau tidak, begitu teman-teman. Nah, ini bukti bahwa tidak ada sesi-sesian ya. Nah, di sini di kelompok tes semua peserta dari 01 sampai 30 atau kalau yang cuma di bawah 30 ya sampai terakhir ya, di checklist dengan klik assign all. Jadi, teman-teman silakan masuk ke kelompok tes di sini, lalu di sini assign all sehingga ini peserta 1, 2, 3-nya nanti terchecklist semua. Selanjutnya klik ini save change ya. Save change. Nah, setelah save change nanti teman-teman silakan lihat di daftar peserta.
ya. Di daftar peserta maka peserta 1, 2, 3 dan seterusnya akan muncul. Dan jumlah peserta di sini harusnya sesuai dengan kelompoknya. Misalnya kalau 30 ya 30, ini saya ambil screenshot-an dari waktu SMK ya. Jadi jumlahnya 50. Kalau SD maksimal 30. Kalau kurang dari 30 ya itu intinya jumlahnya berdasarkan siswa kalian ada berapa, begitu ya, yang bisa login, begitu teman-teman. Nah, setelah siswa login ya, alur kegiatan simulasi ANBK ini, jadi yang pertama adalah tunggu token keluar. Jadi silakan teman-teman ke menu status tes lagi, tunggu tokennya keluar. Jika tidak muncul-muncul tokennya, silakan teman-teman logout saja dari Example Admin, nggak sampai di shutdown ya, cukup logout saja, ada menunya logout, nanti login ulang, begitu. Itu untuk merefresh ya. Nah, kemudian menu status peserta bisa dicek untuk yang sudah login dan sedang mengerjakan. Jadi di Exam Pro Admin itu atau Proctor Browser ada status peserta. Di situ ada keterangannya sedang mengerjakan, terus waktunya berapa lama begitu ya. Intinya yang sudah login ada di situ begitu. Nah, yang ketiga, jika ada yang error di peserta misalnya entah mendadak tershutdown, laptop mati atau logout sendiri gitu ya. Silakan ke menu reset login peserta ya, lalu centang peserta yang error dan klik reset, baru siswanya login ulang. Tidak perlu khawatir karena jawaban akan tersimpan, tinggal melanjutkan saja ke nomor berikutnya, begitu. Tinggal dipilih daftar soal lalu ke soal yang belum berwarna hitam, begitu ya teman-teman. Nah, kemudian perlu diingat juga bahwa token hanya berlaku 15 menit, jadi harus dicek jika ada yang login ulang untuk melihat token lagi. Ini juga catatan penting ya. Nah, yang terakhir, jika peserta satu sudah selesai, maka silakan bisa digunakan untuk peserta lainnya sampai semua siswa mengerjakan di hari itu. Jadi intinya semua pesertanya setiap hari berangkat. Berangkat, mengerjakan literasi, kemudian semuanya bergantian, besok berangkat lagi, mengerjakan numerasi, bergantian. Simpelnya seperti itu, teman-teman ya. Nah, jadi ini perbandingan hari ke-1 dan ke-2, kegiatan simulasi hari ke-1 dan ke-2 ya. Yang pertama itu hari ke-1, jadi semua siswa mengerjakan literasi, hari ke-2 juga sama, semua siswa mengerjakan numerasi, tidak ada sesi-sesian. Jadi misalnya hari ini sesi 1, nanti sesi 2, besok sesi 3, tidak ada. Semua peserta untuk yang sekolah yang mandiri harus mengerjakan hari 1 semua login, hari ke-2 semua login. Dan tidak harus sampai selesai, intinya, bisa login bergantian gitu aja ya. Nah, kemudian untuk jenis soalnya utamanya adalah literasi hari pertama, hari kedua utamanya numerasi, dan bisa dipercepat untuk gantian. Jadi tidak harus menjawab serius-serius gitu ya, namanya saja simulasi, yang terpenting bisa mengoperasikan, begitu teman-teman. Nanti yang jawab seriusnya ketika gladi bersih saja, begitu ya. Nah, yang terakhir jika ada menu laporan ya silakan klik menu laporan di akhir kegiatan ya. Untuk hari kedua juga sama, sama seperti hari ke-1 begitu. Nah, catatan pentingnya atau kesimpulannya dari berdasarkan tampilan di Exam Pro Admin yang sudah saya lihat tadi siang. Ini saya buat sore hari ya kontennya. Yang pertama adalah siswa bisa ikut atau tidak, terserah. Mau melibatkan siswa boleh, tidak melibatkan pun boleh, ya. Kemudian siswa mengerjakan 2 hari. Buat yang melibatkan siswa berarti satu siswa mengerjakan 2 hari, yaitu literasi, numerasi, mempraktekannya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah semua siswa login setiap hari, tidak ada sesi-sesian. Ini poin pentingnya, semua siswa login setiap hari, tidak ada sesi-sesian. Yang keempat, waktunya bebas karena tidak ada sesi, makanya mau loginnya jam berapa gantian terserah. Mau dipercepat pun boleh, tidak harus jam 10 siswa ini, jam 11 siswa ini, tidak. Ya, kalau siswa 1 sudah selesai, boleh langsung digantikan. Intinya seperti itu. Atau kalau mempercepat siswa 1 ndak harus sampai selesai, silakan gantian gitu, ndak apa-apa ya. Kemudian ini kan baru simulasi, tidak usah panik, tidak usah khawatir kalau ada error, ya itu jadikan sebagai pembelajaran saja. Namanya juga simulasi, latihan, praktek.
sistemnya berjalan atau tidak, ada error atau tidak, belajar errornya di mana, begitu ya teman-teman ya. Jadi itu alur simulasi ANBK, silakan diperhatikan. Jadi kalau teman-teman yang merasa, siswa ini besok siswa 1 sampai 2 hari Senin, siswa 3, 4 hari Selasa, jangan, ya. Jadi semua siswa besok masuk, kemudian hari kedua semua siswa juga masuk lagi, tinggal gantian gitu ya, yang harus diingat ya. Jadi seperti itu teman-teman terkait informasi pelaksanaan simulasi ANBK, semoga teman-teman yang melaksanakan simulasi besok berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan apapun, online maupun semi online prosesnya sama, hanya beda caranya, gitu ya. Terima kasih, semoga penjelasannya cukup jelas dan bisa membantu teman-teman esok hari. Semoga video ini bermanfaat, jangan lupa di-like, share, and subscribe channel Ngapak Media. Saya akhiri, salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.